Selamat datang di destinasi wisata Situ Cipanten, Desa Gunung Kuning, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka. Agak geliat udah Kebetulan saya kepala desa atau di Majalengka itu atau ke Cirebonan itu Kubu. Ini Desa Gunung Kuning, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Dan kami Desa Gunung Kuning mempunyai destinasi wisata Situ Cipanten. Ini Situ Cipanten sebelum saya atau orang tua saya dulu. Ini pesawahan yang emang di tengahnya ada aliran sungai dan itu ada 7 mata air atau keluar dari bawahnya itu 7 mata air. Airnya ada 7 keluar dari lubang-lubang di bawah 1970. Ini dibendung nih atau dibikinkan dam. Nah, terbentuklah jadi Situ Cipanten ini di desa kami, Desa Gunung Kuning. Wisata Situ Cipanten 2017, kami sekelompok pemuda di bawah naungan Karang Taruna Mangunjaya Desa Gunung Kuning, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka, dan bekerjasama dengan BUMDes. Alhamdulillah di 2017 kita mengelola aset desa Situ Cipanten ini yang dulu tidak dikelola dengan baik. Dengan adanya BUMDes dan Karang Taruna, alhamdulillah dari mulai tahun 2017 sampai dengan 2025 ini kemajuan Situ Cipanten sudah begitu bisa dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat. Situ Cipanten juga di 2017 alhamdulillah yang awalnya hanya memiliki 2 wahana, seiring berjalannya waktu 2018, 2019, 2020 Situ Cipanten sudah memiliki 9 wahana. 9 wahana tersebut bisa dinikmati. Yang pertama yaitu ada sepeda gantung, yang kedua ada karpet terbang, yang ketiga ada wahana bebek goes, yang keempat ada wahana perahu dayung, yang kelima ada berenang alami dengan menggunakan pelampung sambil menikmati ikan warna-warni, yang ketujuh ada ayunan lama, yang kedelapan itu ada ayunan baru. Konsep ayunan lama itu kita foto, konsep ayunan baru itu kita bikin video, dan yang terakhir kita mempunyai perahu transparan yang sedang viral, di mana perahu transparan ini reservasinya sudah penuh sampai bulan Februari.
Nah, ini sumber mata air yang tadi di Situ Cipanten, pembuangannya di arah utara Situ Cipanten. Ini bisa mengairi 4 kecamatan. Pengairan ini bisa untuk pengairan sawah dan pengairan bibit hortikultura. Dari dulu sampai sekarang juga itu tetap irigasi. Kenapa? Karena kami destinasi wisata ini hulunya. Jadi ke hilirnya kami nggak mengganggu untuk perairan atau irigasi untuk kepesawahan. Kebutuhannya ini untuk 4 kecamatan dari Kecamatan Sindang, Sukahaji, Rajagaluh, sama Jatiwangi. Nah, ini parkiran wisata Situ Cipanten. Ini parkiran roda 2, ini bisa diisi, bisa ditampung oleh R2 ini sekitar 1000 sampai 1500. Nah, di sebelah utara sana itu ada parkiran roda 4, ada parkiran mobil. Parkiran mobil ini bisa diisi 100 sampai 130 kendaraan roda 4. Dan jangan khawatir, bagi wisatawan yang mau berkunjung ke Situ Cipanten dengan menggunakan bus, baik itu medium ataupun bus besar, kita sudah bisa Situ Cipanten ini kedatangan bus, dan itu kita kawal. Kawalnya ini gratis tanpa ada biaya. Jadi ayo berkunjung ke wisata Situ Cipanten. Udah mulai pekerjanya itu termasuk yang dagang-dagangnya ini atau UMKM-nya itu warga sekitar semua. Kenapa? Karena tadi adik saya Yosep yang pengelola di sini sebagai BUMDes itu mewajibkan, atau saya juga mewajibkan, termasuk ini kita bisa berputar di ekonominya. Jadi kita bikinkan grosir di BUMDesnya. Jadi yang emang kebutuhan di sini kayak makan makanan ringan itu harus ngambil ke BUMDes. Dan itu diperdayakan semuanya masyarakat Desa Gunung Kuning, termasuk anak-anak muda ini. Pengunjung di Situ Cipanten juga bisa dimanjakan dengan ngasih makan ikan koi-koi nih. Ikan koi-koi yang kemarin dapat hibah dari Bos Koi Hartono Sukwanto dan bersama Pak Irfan Hakim juga. Alhamdulillah tingkat kunjungan di tahun 2026 ini meningkat. Yang awalnya hanya 3.000 orang setiap minggunya, dengan adanya ikan koi Bos Koi Hartono ini berjumlah 6.000 orang. Saya belum ucapkan terima kasih ke Irfan, ke Bos Koi, ke Audrey. Sekarang Situ Cipanten ini menjadi booming atau destinasi wisata, termasuk yang penasaran kemarin yang dari Sukabumi, dari luar kabupaten, itu menanyakan dan penasaran nih, bener nggak sih ikan koi yang berkualitas? Ternyata udah kesini. Alhamdulillah. Mengucapkan salam silaturahmi ke Bapak, ke Bos Koi. Intinya saya mengucapkan terima kasih kepada Bos Koi yang sudah menghibahkan ikan koinya 2.000 ekor untuk wisata Situ Cipanten. Wait, ini soalnya kalau aku jalan, kita nih ikut ke di bawah. Saya lihat dari tadi jalan-jalan udah keliling juga.
emang ikannya banyak. Dan di sini pun yang saya lihat itu ikannya beragam ya, beragam. betul. Ada nila, ada redfield, ada cichlid convict sama beberapa macam ikan lainnya. Tapi ada satu jenis yang itu yang membuat saya menarik di sini. Ada ikan lele lokal. Ya. Dan itu di sini banyak dan dia dikasih makan pakai pelet dia mau ngejar. Biasanya kalau lele lokal itu biasanya Nggak mau ya? nggak mau biasanya. Kemarin gimana sih Pak pelepasan ikan koi di sini? Ya. Apa berjalan aman? Alhamdulillah kemarin kita di hari Minggu tanggal 11 sebelum kita penanaman ikan koi ini, tim boskoinya itu, tim karantina itu dari mulai tanggal 3 sampai tanggal 10 mereka sudah datang ke situ Cipanten dengan membawa kolam portable atau bioflok. Nah, itu untuk airnya sendiri kita diairi oleh air mineral, di mana air mineral ini kita itu jumlahnya itu hampir 72.000 liter. 72.000 Nah, di liter. 72.000 liter itu selama 3 hari itu full menggunakan air mineral. Nah, selama 4 hari itu kita sistemnya silang dengan air situ Cipanten. Oh, jadi tekniknya dripping. Ya, Jadi dripping. pergantian airnya tapi Betul. tidak secara langsung, tapi secara pelan-pelan, setengah-setengah. Bagus. Alhamdulillah di hari Minggu tanggal 11 tepatnya, sejarah bagi wisata situ Cipanten kedatangan Boskoi dan Irfan Hakim, Audrey juga hadir, Pak Bupati juga hadir, Dirut BJB Provinsi juga hadir. Situ Cipanten ditanam ikan koi 2.000 ikan koi dan 160 itu koi dari Samurai Center. Didatangkan langsung dari Jepang. Oh. Selama Kualitas, guys. hampir 2 minggu sekarang, ikan-ikan koi di situ Cipanten ini tidak ada yang mati satu. Sebelum destinasi wisata, ini dijadikan pesta rakyat. Kenapa bisa seperti itu? Ini ditanamin dulu ikan, ada ikan nila, ada ikan kancra kalau orang sini atau ikan mas, termasuk ikan nilem. Ini nanam dulu, nanti 6 bulan atau setahun kemudian dipancingin dulu untuk modal nanti beli ikannya. Dan nanti pesta rakyat Desa Gunung Kuning. Setahun sekali, nah kita pesta rakyat untuk masyarakat bisa ngejala di sini atau nyair di sini atau pakai tangan kosong ngambil di situ Cipanten. Sebelum koi ini masuk, kita penanamannya itu di 2 tahun ke belakang itu 1 ton. Itu ikan nila sama ikan kancra atau ikan mas. Nah jadi sebenarnya penanaman ikan koi itu bukan hal yang baru gitu maksudnya. Sejauh tadi saya keliling, ikan yang emang asli lokal di sini itu masih ada, Pak. Masih ada. Dan justru beberapa ada 5 jenis di sini ikan-ikan introduksi, ikan-ikan yang emang bukan asli Indonesia gitu. Tapi mereka mampu beradaptasi dan saling Kolaborasi untuk menikmati airnya situ ya. Cipanten. Nah, untuk suhu di sini gimana, Pak? Untuk suhu di sini rata-rata kalau untuk suhu cuaca ini di angka
28 sampai 30 cc derajat Celcius ya. Derajat Celcius. Untuk suhu airnya itu di sini kira-kira di angka 15 sampai 17 derajat Celcius. Jadi cukup dingin juga. Dingin juga. Tapi untuk koi itu masih aman sih. Aman ya? Masih aman. Di sini ada beberapa ikan siklid, Sikit tepil. red devil sama Lele berarti ya. Kalau lele lokal Aman dia sih. cenderung nggak bakalan terlalu banyak makan. Walaupun dia sifatnya predator, tapi dia nggak bakal ngeburu anakan banyak. Tapi yang lebih intensif itu red devil sama siklid konflik itu yang bakalan ngemakan anakan si koi itu sendiri. Jadi kemungkinan walaupun ikan koinya beranak di sini nelor, kemungkinan bakalan habis. Jadi kemungkinan berkembang biak itu Kecil ya? tipis, kecil. Nah, Pak, sekarang Imam mau izin nih, mau nyobain air di sini. Boleh, Di boleh, sini boleh. sama nikmatin Boleh. berenang sama ikan-ikan, Siap. sama sekalian ngasih makan juga. Siap. Nikmati wisata Situ Cipanten ini dengan air yang bening dan ikan warna-warni. Mangga silahkan. Siap, hatur nuhun. Nah, guys, jadi tadi kita udah keliling ke sini, lihat-lihat spot di sini. Dari mana sumber airnya, bagaimana lokasi di sini untuk semua perairannya. Nah, kita nanti akan nyemplung langsung ngasih makan ikan langsung, guys. Dan tadi saya sempat nanya, ikannya juga alhamdulillah nggak ada yang mati, sehat-sehat bagus. Seru guys, jadi di sini tuh emang koi yang dilepas ke sini itu banyak, benar-benar banyak. Lihat guys tuh, tiap perahu itu pasti banyak ikannya. Ikannya juga sehat-sehat, aktif, dia makannya bagus. Kalau di sini dari 2017 sampai sekarang. Untuk tiket masuknya, untuk tiket parunya itu kan 10.000 per orang Kak. Kapasitasnya 8 orang. Sebelum ya alhamdulillah ramai, tapi semenjak ada penempatan ikan koi ya hampir 2 kali lipat ya dari kunjungan wisata. Situ Cipanten memiliki wahana yang baru, yaitu camping ground wisata Situ Cipanten. Nanti kita bisa nikmati wisata camping ground di Situ Cipanten. Kami menyediakan glamping. Untuk family-nya ada 5 tenda,
Untuk yang itunya ada 10 tenda. Di sini kita punya area buat kopi-kopi santai. Kita bisa buka 24 jam selama ada yang booking tenda. Untuk harganya, untuk family kita buka di harga 390. Untuk yang kecil kita 290. Yang mau datang ke sini silahkan datang ke wisata Situ Cipanten yang berada di Desa Gunung Kuning, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka. Selamat datang di Kebun Anggur Situ Cipanten, Desa Gunung Kuning, Kecamatan Sindang, Kabupaten Majalengka. Ini adalah jenis Haliodor yang rasanya manis, warnanya warna hijau. Kalau ini buat menyicipin dulu rasanya gimana, manis apa enggak. Kalau udah pas manis sama konsumen, kita sendiri juga bisa beli sendiri per kilo 100 kalau jenis yang ini. Yang lainnya ada jenis Jupiter harganya 150. Situ Cipanten alhamdulillah sudah bermanfaat untuk warga masyarakat Desa Gunung Kuning. Yang pertama, kita sudah bisa membuka lapangan pekerjaan 70 orang pemuda-pemudi yang kita kerjakan di unit wisata Situ Cipanten. Yang kedua, kita sudah bisa membuka lapangan usaha 31 UMKM yang sudah kita adakan di kawasan Situ Cipanten, dan itu permodalannya semua dari BUMDes Desa Gunung Kuning. Ke depan mudah-mudahan wisata ini termasuk nanti kunjungannya berlipat. Kenapa seperti itu? Karena biar masyarakatnya juga merasakan atau peningkatan kesejahteraannya. Kemarin kata Irfan Hakim sama Bos Koi sama Audrey, anggap ini koi kita. Jadi jaga sama para wisata atau yang pengunjung di sini. Nanti bisa beli pakannya, tapi tetap kita berasaskan wisata murah, terjangkau di sini. Mudah-mudahan ikan koinya makin besar, termasuk bisa beranak pinak. Itu juga saya udah obrolin sama bos koinya Pak Hartono, termasuk sama timnya. Teknisnya saya pengen diajarkan kenapa biar kedepannya bisa jadi budidaya. Nah itu bisa jadi pendapatan juga untuk ke masyarakat. Itu harapan saya nih dari wisata koi, dan bisa menjadikan kesejahteraan masyarakat tentang ekonomi di peternakan koinya. Untuk satu pelampungnya 10.000, itu kan ada dewasa sama anak sama aja. Kalau sebelum adanya penebaran ikan koi masih ya lumayan ya, kalau sesudahnya membeledak, Kak. Untuk tingkat kunjungan sebelum adanya penebaran dari koi memang masih standar, jadi ada perubahannya setelah ada penanaman koi yang 2.000 ekor. Alhamdulillah ada peningkatan, mungkin hampir 100% kita di tempat parkir sampai istilahnya membludak gitu. Sebelum ada penebaran koi itu jumlah pengunjung itu sangat standar dan minim. Setelah ada penebaran ikan koi dari Bos Koi itu tingkat pengunjungnya lebih meningkat dari sebelumnya. Ya, sebelumnya kondisi di Situ Cipanten sebelum penebaran koi pengunjung sedikit berkurang. Sedikit sepi lah, tidak seperti sekarang. Mantap banget, dampak untuk UMKM, penjualan semakin meningkat, konsumen semakin banyak, wisatawan juga semakin banyak. Saya dari mana, A? Dari Tasikmalaya. A, tahu Situ Cipanten itu dari mana, A? Dari Google Map, A, sama review dari TikTok. Banyak ikan-ikan
yang kayak gini baru 1 kali pertama reality sama di TikTok malah lebih indah dari aslinya. Kebetulan kita baru nikah ya, jadi jalan-jalan di sini. Seriously, menurut aku ini Cipanten bener-bener worth it banget. Dan unexpectation dari soalnya aku kenal itu on viral ya, udah pasti TikTok. The power of TikTok bener-bener membawa kita ke sini, dan ternyata pas kita ke sini kayak wow, yang dilihat di orang-orang itu sebanyak itu ikannya dan seindah ini. Penambahan ikan koi sebanyak 2.000. Jadi kita penasaran, menambah daya tarik untuk melihat ke situ Cipanten ini. Jadi datang langsung ke sini gitu. Lebih banyak ikannya, lebih bervariasi, lebih bisa banyak lihat ikan bermacam-macam. Dari Jakarta. Kami dari Jakarta. Wah, ternyata lebih ini ya, lebih bagus ya. Lebih bagus. Terus ikan-ikannya pun juga bagus. Ada ikan koi ya. Ayo cepetan sini. Majalengka luar biasa. Iya, jadi harapannya biar lebih banyak lagi sosmed yang mempromosikan tempat ini, karena tempat ini ternyata sangat bagus. Sayang banget kalau rugi pokoknya tidak tahu. Jangan lupa datang ke wisata Cipanten, Desa Gunung Kuning. Bagus.